Halo guys, selamat datang kembali di channel CM Fakta. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi ramai dibicarakan dan cukup bikin heran banyak orang. Kenapa kapal Indonesia masih tertahan di Selat Hormuz, sementara kapal dari Malaysia dan Thailand justru bisa melintas dengan lancar, bahkan disebut mendapat perlakuan khusus? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di balik situasi ini? Yuk kita bahas bersama dengan gaya santai tapi tetap informatif. Sekurang-kurangnya 7 kapal milik Malaysia dijangka berlayar dengan selamat melalui Selat Hormuz dalam beberapa hari lagi walaupun ketegangan di rantau itu semakin meningkat susulan jaminan daripada Iran. Duta Iran ke Malaysia, Waliullah Mohammadi Nasrabadi berkata, Tehran dimaklumkan tentang kehadiran kapal-kapal berkenaan di Teluk Parsi serta hasrat mereka untuk melalui laluan perairan strategik itu. Ditanya sama ada kapal Malaysia akan dikenakan caj tol, Waliullah berkata mereka dibenarkan melalui selat itu tanpa sebarang bayaran. Sabtu lalu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, 7 kapal tangki milik Malaysia sedang menunggu kebenaran untuk melalui Selat Hormuz. Kapal-kapal berkenaan terdiri daripada 3 milik Petronas, 2 milik MISC Berhad serta masing-masing 1 milik Sapura Energy dan Syahbadu Corporation sedang Berhad. Kenapa kapal Malaysia boleh lewat Selat Hormuz? Ada 7 kapal Malaysia yang sudah melalui Selat Hormuz, sedangkan 2 kapal Pertamina Indonesia masih proses negosiasi. Kalau dikatakan hubungan Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Iran cukup baik, sedangkan hubungan Presiden Indonesia dengan Presiden Iran juga cukup baik. Menurut kalian apa yang menjadi perbedaan? Kenapa kapal Indonesia nggak bisa lewat, sedangkan kapal dari negara lain itu bisa? Nonton video ini sampai habis karena faktanya sangat mind-blowing. Selain karena faktor diplomatik dan baru-baru ini ternyata ada kapal Iran yang bukan ditahan, dilelang malah sama pemerintah Indonesia. Dan ini yang menyebabkan daftarnya makin panjang sebenarnya. Tapi ada permasalahan yang lebih mendalam dan juga merupakan salah satu faktor utama kenapa kapal-kapal termasuk kapal Pertamina itu memutuskan berdiam diri di dalam wilayah Teluk dan tidak berani lewat Selat Hormuz, yaitu asuransi. Dan ironisnya, perusahaan asuransi itu nggak punya kapal. Mereka nggak punya kapal, tapi bisa nentuin kapal mana yang bisa berangkat ataupun lewat di sana. Kita ambil contoh, mungkin salah satunya adalah Lloyd's of London. Lloyd's of London ini kayak marketplace, kayak pasar asuransi besar kapal di dunia berkumpul di sana. Dan mereka itu memiliki list-list high risk area, yang mana ketika kapal tersebut lewat wilayah high risk area ini, itu preminya bisa terbang gila-gilaan. Misalnya harga kapal dan muatannya 1,6 triliun. Terus harga premi normalnya itu sekitar 0,2%, berarti 3 miliar per sekali jalan. Ingat ya, per sekali jalan 3 miliar. Nah, ketika kapal tersebut melewati high risk area, salah satunya adalah Selat Hormuz, preminya itu terbang tinggi banget. Bisa mencapai 40 miliar per sekali lewat. Itulah yang menyebabkan kenapa perusahaan memutuskan, oke, daripada gua lewat, bayar mahal, dan risikonya tinggi, lebih baik gua berdiam diri di wilayah Teluk. Itulah sebabnya kenapa banyak yang mengatakan bahwasannya Selat Hormuz itu ditutup. Enggak, sebenarnya. Selat Hormuz itu nggak tutup total, enggak. Yang menutup adalah asuransi. Kenapa? Karena kalau secara ekonomi, itu nggak worth it untuk perputaran duit. Karena biayanya tinggi banget, sehingga banyaklah narasi-narasi yang muncul bahwasanya Iran yang nutup. Kalau di gua bukan, lebih tepatnya asuransi. Karena tanpa asuransi, kapal itu nggak bisa jalan, nggak bisa melakukan kegiatan bongkar muat. Sehingga asuransi itu sangat penting. Wow. Thank you for watching. Alhamdulillah, syukur. Kita sebagai rakyat Malaysia patut berbangga hari ini kerana kita mendapat seorang Perdana Menteri bukan saja yang bijaksana, tetapi tenang dalam buat kerja. Dia lebih mementingkan masa depan negara, kelangsungan hidup rakyat. Hari ini melalui hubungan diplomasi, level diplomatic relationship yang tinggi, Malaysia mendapat satu perkabaran baik melalui Duta Iran, di mana kapal-kapal Malaysia, terutamanya kapal Petronas dan kapal MISC, dibenarkan melalui Selat Hormuz secara percuma. We have been granted a VIP access, di mana kita tak perlu bayar access untuk laluan tu, laluan tol lah kan.
Dolar tau. Dolar Amerika Syarikat 2 juta tu tak perlu bayar. Kita just cross je. Bye-bye. Kami nak balik. Macam tu je. Ini nak harapkan walaon kau punya pemimpin ni. Duta Timur Tengah yang makan gaji buta. Pimpinan korang. Sampai ke sudah takkan selesai benda-benda ni. Tulang korang duduk memekik setiap hari. Tapi Anwar Ibrahim tu relax, tenang je buat kerja. So korang tak payah nak claim kredit. Oh, ini kononnya sebab Haji Adi lah. So tak payah. Sekarang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kau faham? Kredit harus diberikan kepada PMX dan Kerajaan Madani. Sembang walaon memang kencang. Tapi isi tak ada. Alhamdulillah kan, hari ni Duta Iran keluarkan kenyataan 7 kapal Malaysia yang dapat green light lalu dekat laluan Selat Hormuz tu tak dikenakan tol. Alhamdulillah lah. Kalau kena tol tu gila kau. 2 juta bayar pakai dolar. Tapi Alhamdulillah lah, Malaysia, Iran memang jaga betul lah. Memang best lah. Tapi aku pelik juga lah dengan walaun-walaun ni. Aku tengok komen-komen diorang duk kutuk macam-macam kan. Alah, aku cakap kau. Kita sepatutnya rakyat Malaysia ni kena bangga. Tapi walaun ni tak bangga. Okey lah tu. Dapat lepas laluan, tak kena tol lagi. Nak harap kau punya pemimpin PAS tu. Langsung tak berguna. Guys, Selat Hormuz itu bukan sekadar jalur laut biasa. Jalur ini termasuk salah satu yang paling vital di dunia karena menjadi akses utama distribusi energi global, terutama minyak. Bayangkan saja, sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Jadi kalau ada gangguan sedikit saja, dampaknya bisa langsung terasa ke berbagai negara. Dalam keadaan yang jauh lebih baik kerana keupayaan Petronas selama ini. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Bukan tadi PMX umum bayar 8 juta lah saat aku cari balik TikTok tadi. Bila masa PMX umum bayar 8 juta ni? Yang buat soalan pertanyaan 8 juta ni siapa tu? Wong Cheng. Jeng-jeng Rafizi tu. Tapi hari ni Duta Iran dah keluarkan kenyataan tidak ada bayaran tol untuk 7 kapal Malaysia lalu di laluan Selat Hormuz. Tak ada. Ni, lagi satu geng-geng walaun ni. Punya dia nak tutup ni. Kehebatan kerajaan hari ni atas usaha kerajaan hari ni, PM hari ni deal dengan Iran tu. Dia tak boleh terima kebaikan ataupun kehebatan tu. Oh, dia kata sebenarnya kapal Malaysia boleh lalu Selat Hormuz ni sampai tak dikenakan tol oleh Iran ni adalah atas usaha Tok Guru Haji Hadi yang deal. Aduh, kau ambil daripada mana ni? Info ni. Siapa bagi kat kau? Takkan kau ambil info kat Papa Gomo mana? Berita ke Tok Guru Haji Hadi deal ke apa ke mana-mana? Tak ada. Tak ada. Ni yang PMX ni deal ni boleh nampak siap masuk surat khabar apa semua. Kau boleh nafi kan? Hak yang tak ada bukti kau pula angkat kata dia lah yang hebat, dia lah yang deal dengan Iran. Jam memang terpaling clean betul lah korang ni, masalah betul lah. Ramai tak tahu Malaysia pernah selamatkan Iran masa diorang hampir muflis. Bayangkan tahun 1988, Iran baru lepas perang 8 tahun dengan Iraq. Negara hancur, ekonomi lumpuh, duit US dollar hampir kosong. Kesan paling teruk, rakyat mereka sampai tak cukup makanan. Minyak masak tak ada, nak masak pun susah. Serius, tahap krisis kebuluran. Dalam keadaan semua negara takut nak deal dengan Iran, Malaysia buat move yang gila berani. Pada Ogos 1988, Malaysia jadi negara pertama yang sign satu sistem khas, BPA, Bilateral Payment Arrangement. Simple je konsep dia. Tak ada US dollar? Tak apa, kita treat je tanpa US dollar. Bank negara Malaysia dan Bank Iran jadi penjamin. Maknanya syarikat Malaysia jual barang confirm dibayar. Zero risk. Malaysia hantar minyak kelapa sawit ke Iran banyak.
Hasilnya, rakyat Iran dapat makanan semula. Krisis kebuluran pun berjaya dikawal. Dan Malaysia dapat buka pasaran besar di Timur Tengah. Industri sawit kita terus meletup. Win-win, genius move. Fast forward ke tahun 2026, bila kawasan Selat Hormuz jadi tegang, kapal dagang Malaysia masih boleh lalu dengan selamat. Kenapa? Sebab kepercayaan tu bukan dibina dari semalam. Ia dah bermula sejak 38 tahun yang lepas. Orang selalu ingat kuasa tu datang dari senjata, tapi kadang kuasa sebenar datang dari budi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Follow saya for more updates, strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal, tanpa drama. Wow, Malaysia mendapat laluan khas oleh Iran dekat Selat Hormuz dan tak payah nak bayar tol. Duta Iran ke Malaysia iaitu Waliullah Muhammad Nasrabadi memberikan jaminan yang kapal-kapal Malaysia selamat untuk transit walaupun keadaan menjadi tegang dekat Selat Hormuz. Bukan apa guys, sebelum ini timbul satu persoalan, sama ada kapal-kapal Malaysia yang sebanyak 7 kapal tu dibenarkan melalui Selat Hormuz akan dikenakan tol ataupun tidak. Ini kerana sekarang ni dilaporkan yang Iran telah pun mengenakan bayaran transit. Bukan sikit guys, iaitu sekitar 2 juta US dollar untuk sesetengah kapal yang lalu Selat Hormuz. Ini terutamanya dalam konteks laluan yang sangat dikawal ketat oleh Iran. Selain itu, Iran juga menyatakan yang sebenarnya bayaran ataupun tol-tol ini dikenakan berkait rapat dengan kos peperangan. Yalah kan, banyak fasiliti dan juga alat ketenteraan Iran sebenarnya yang musnah dalam peperangan ni. Dan sekaligus ini menunjukkan ia berfungsi juga sebagai sumber hasil dan alat tekanan terhadap negara yang selama ini dianggap tak mesra dengan Iran tau. Sebenarnya dari sudut ekonomi dan geopolitik, Malaysia dan Iran ni kita banyak bekerjasama, terutamanya dalam beberapa sektor lah. Misalnya sektor tenaga, perdagangan dan juga platform antarabangsa macam OIC dan juga NAM. Bukan itu je, Iran ni juga merupakan rakan dagang penting Malaysia dekat Asia Barat dengan nilai perdagangan mencecah sekitar 2.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Akan tetapi guys, walaupun kapal kita tak kena tol dekat Selat Hormuz tu, akan tetapi kita juga tetap akan merasai kesan kenaikan harga minyak global. Oleh itu kita jangkakan yang pihak kerajaan bakal melaksanakan adjustment dalam polisi kita bagi meminimalkan kesan ini ke atas rakyat Malaysia dan juga kena kontrol dari segi kos. Di tengah kondisi yang sedang tidak stabil, akses di Selat Hormuz jadi semakin ketat. Tidak semua kapal bisa lewat begitu saja. Iran sebagai pihak yang punya pengaruh besar di wilayah tersebut mulai mengontrol lalu lintas kapal dengan lebih selektif. Nah, yang menarik, beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand justru berhasil mendapatkan izin khusus untuk melintas. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Malaysia diketahui melakukan pendekatan diplomatik secara langsung dan intens dengan pihak Iran. Hasilnya, kapal mereka tetap bisa melanjutkan perjalanan meskipun situasi sedang tidak kondusif. Thailand pun mengambil langkah serupa dengan membangun komunikasi yang baik melalui jalur resmi antar pemerintah. Sementara itu, kondisi Indonesia justru berbeda. Kapal-kapal Indonesia masih dilaporkan tertahan, yang akhirnya menimbulkan banyak spekulasi. Apakah ini karena strategi diplomasi yang berbeda, komunikasi yang belum maksimal, atau memang ada faktor lain yang lebih kompleks? Disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya hubungan antar negara dalam situasi seperti ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jalur strategis seperti Selat Hormuz tidak hanya dipengaruhi faktor lokasi, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika politik dan hubungan internasional. Negara yang mampu menjaga komunikasi baik dan dianggap memiliki posisi yang aman biasanya akan lebih mudah mendapatkan akses. Dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan menjalin hubungan dan komunikasi dengan negara lain. Diplomasi yang efektif bisa menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian. Sebagai penonton dan masyarakat, kita juga harus lebih bijak dalam menyikapi informasi. Jangan langsung mengambil kesimpulan tanpa memahami konteks yang lebih luas. Karena pada kenyataannya, setiap keputusan di tingkat internasional selalu melibatkan
membutuhkan banyak pertimbangan. Semoga ke depan Indonesia bisa segera menemukan solusi terbaik agar aktivitas pelayaran kembali normal. Dan untuk kita semua, tetap update informasi, berpikir kritis, dan jangan mudah percaya pada berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Terima kasih sudah menonton di channel CM Fakta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.